Halo semuanya, balik lagi bareng Noba di sini. Kali ini Noba akan melanjutkan part selanjutnya dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, api ungu coklat melilit kelompok dokter peri kecil. Itu seperti naga api yang bergegas keluar dari antara banyak orang yang tak terhitung jumlahnya. Itu membawa beberapa kekacauan saat dia langsung bergegas ke jalur api yang luar biasa panas. Setelah masuk ke jalur api, suhu di sekitarnya telah naik puluhan kali. Batu-batu merah terang yang keras di sekitarnya terbakar sampai benar-benar merah. Lava panas di bawah terus menyembur keluar seperti mata air. Jika dia ceroboh, itu mungkin menembus Douki dan menyebabkan seseorang akhirnya tertusuk sepenuhnya. Namun jalur api yang mungkin cukup merepotkan bagi yang lain, tidak memiliki kesulitan sedikit pun bagi Soyan. Dengan api hati 3000 teratai yang melindungi tubuh, terlepas dari apakah itu lava atau pilar api biru iblis, mereka tidak dapat menyebabkan kerusakan pada Soyan. Pada saat ini ada cukup banyak ahli yang maju dengan seluruh kekuatan mereka. Douki megah menutupi tubuh mereka sampai tidak ada celah sedikit pun. Meskipun mereka mampu menahannya, mereka jelas tidak sesantai kelompok Soyan. Api biru ini memiliki efek misterius melelehkan Douki. Sementara orang-orang ini menahan api dan lahar ganas menyerbu ke depan, mereka juga melihat kelompok Soyan yang tampak santai. Mata mereka sedikit tercengang. Soyan mengabaikan tatapan ini. Kelompok Soyan meninggalkan semua orang di belakang dan bergegas ke bagian dalam dari jalur api. Dengan bantuan api surgawi, tingkat kemajuan kelompok Soyan cukup cepat. Dalam beberapa menit mereka langsung melewati beberapa ahli yang masuk lebih awal dari mereka. Meskipun ini masalahnya, mereka masih tidak dapat melihat ujung jalur api. Memang layak menjadi sisa-sisa yang ditinggalkan oleh seorang elit Douseng. Jalur api ini sebenarnya sangat panjang. Sepertinya beberapa orang akan sial, ucap dokter peri kecil. Soyan juga tersenyum dan mengangguk. Api biru di sekitarnya sangat misterius. Mereka mampu melelehkan Douki. Mereka yang ingin mengandalkan kekuatan Douki seseorang untuk menerobos masuk secara paksa memang akan sial. Berdasarkan harapan Soyan, kemungkinan hanya jalur api ini yang akan melenyapkan banyak orang. Hei, bukankah itu kelompok lembah sungai es di depan? Ucap dokter peri kecil. Soyan mengerutkan alisnya dan melirik setelah mendengar ini. Memang dia melihat sekelompok besar kabut berwarna putih di depannya. Orang bisa samar-samar melihat beberapa sosok manusia di dalam kabut. Soyan sangat akrab dengan udara dingin itu. Itu adalah Douki dingin yang unik dari lembah sungai es. Sementara mata kelompok Soyan sedang melihat, Bing Hezunze yang berada di dalam kabut sedingin es juga tampaknya telah merasakan kelompok Soyan di belakang. Kecepatannya dengan cepat meningkat dan menghilang dari pandangan kelompok Soyan. Karakter yang mengerikan ini, apakah mereka berlari begitu cepat karena mereka takut kita akan menyerang mereka? Ucap Xiongzan. Soyan tersenyum. Dengan kelompok mereka saat ini, tidak akan ada ketakutan akan lembah sungai es. Jika mereka benar-benar bertarung, kemungkinan orang yang perlu khawatir adalah Bing Hezunze. Ayo pergi. Aku merasa ada yang tidak beres dengan jalur api ini, ucap Soyan. Soyan mengerutkan alisnya. Meskipun nyala api ini bukan api surgawi, itu juga sangat aneh. Douki itu tidak dapat memadamkan api, tetapi malah menyebabkan nyala api menjadi semakin ganas. Kelompok Soyan melaju dengan liar saat mengendarai cahaya api. Sepanjang jalan mereka bertemu dengan beberapa orang yang memiliki ekspresi mengerikan. Hal yang mengejutkan mereka adalah bahwa orang-orang dari lembah sungai es telah benar-benar menghilang. Situasinya kurang tepat. Tidak mungkin kecepatan orang-orang dari lembah sungai es itu melebihi kecepatan kita, ucap dokter peri kecil. Soyan mengurangi kecepatannya sedikit. Matanya sedikit berkedip. Setelah itu dia mengangkat kepalanya dan melihat ke bagian dalam dari jalur api.
Tempat itu masih berwarna merah cerah. Tidak ada jejak sedikit pun dari ujungnya. Jalur api ini benar-benar terlalu panjang. Apakah akhirnya benar-benar akan di depan kita? Ucap Xiongzhan. Mata Soyan tiba-tiba terkejut saat mendengar kata-kata ini. Dia segera menurunkan tubuhnya. Matanya berkedip-kedip. Tampak seolah-olah dia telah memahami sesuatu. Dia berbicara dengan suara yang dalam. Jalur api ini adalah jebakan. Jalan di depan kita bukanlah rute yang benar menuju sisa-sisa. Jika kita terus melakukan perjalanan melalui jalur api, Daoqi di dalam tubuh kita cepat atau lambat akan habis, ucap Soyan. Jika jalur api ini bukan pintu masuk yang sebenarnya, lalu di mana pintu masuk yang sebenarnya? Ucap dokter peri kecil. Matanya juga melihat ke arah dinding merah terang di sampingnya ketika dia berbicara. Dinding-dinding itu dibangun dari batu magma merah terang yang sangat keras. Bahkan kelompok Soyan tidak dapat mengidentifikasi jenis batu apa ini. Namun itu jelas bukan hal yang biasa jika bisa dipilih oleh seorang elit Douseng untuk membangun sisa-sisa ini. Jelas bahwa seseorang tidak boleh mencoba untuk memecahkannya dengan kekerasan. Soyan mengungkapkan ekspresi pemikiran yang mendalam. Matanya tiba-tiba bergeser ke bawah beberapa saat kemudian. Akhirnya dia menghentikannya di magma kental berwarna merah terang di bawah dengan perlahan berkata, alasan mengapa anggota lembah sungai es menghilang kemungkinan karena Bing He Zunze telah menemukan pintu masuk yang sebenarnya, ucap Soyan. Maksudmu, jalan itu bukan di depan tapi di bawah, ucap dokter peri kecil. Pemilik sisa-sisa ini memang pintar. Orang biasa mana yang akan melompat ke lahar tanpa alasan? Ucap Tian Huozunze. Hahaha, tidak heran para anggota lembah sungai es terburu-buru untuk menjauh dari kita. Mereka sebenarnya tidak mau kita menemukan pintu masuk yang sebenarnya, ucap Soyan. Api ungu coklat melilit semua orang. Dengan suara percikan mereka langsung memasuki lava merah terang yang panas. Kelompok Soyan dengan cepat tenggelam setelah memasuki lava. Meskipun lahar itu panas, itu tidak menimbulkan halangan bagi orang yang memiliki perlindungan api surgawi. Area di bawah kaki mereka menjadi kosong dan mereka jatuh untuk jarak tertentu. Akhirnya kaki mereka sekali lagi berdiri di atas tanah yang sedingin es. Semua orang buru-buru mengangkat kepala mereka untuk melihat setelah kaki mereka mendarat. Ekspresi terkejut segera menutupi wajah mereka. Lava merah terang muncul seperti banyak ular sanca besar di atas kepala mereka. Samar-samar orang bisa melihat beberapa sosok manusia sesekali bergegas melewati jalur api. Jelas lava ini adalah jalur api yang telah dilalui kelompok Soyan sebelumnya. Jika seseorang benar-benar mengikuti jalur api yang begitu panjang, tidak ada yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perjalanan sampai akhir. Memang pantas menjadi peninggalan kuno untuk berpikir bahwa itu sebenarnya telah membodohi semua orang. Jika orang-orang ini mencapai ujung jalur api setelah banyak kesulitan hanya untuk menemukan dinding batu di ujungnya, apakah mereka akan menjadi sangat marah sehingga mereka akan mati di tempat? Ucap Soyan. Kelompok dokter peri kecil juga tertawa setelah mendengar ini. Sepertinya mereka yang telah masuk di masa lalu tidak pernah menemukan pintu masuk yang sebenarnya. Namun mungkin karena segel dan jebakan ini juga tidak sepenuhnya diaktifkan. Oleh karena itu memungkinkan beberapa orang yang beruntung untuk masuk. Ucap dokter peri kecil. Soyan mengangguk. Matanya melihat sekeliling. Lokasi mereka saat ini adalah jalur batu besar yang sangat luas. Ayo pergi. Tempat ini seharusnya jalan memasuki sisa-sisa. Namun target kami adalah buah jiwa bayi. Kami akan membiarkan mereka pergi dan merebut skill Dao kelas Tian terlebih dahulu. Kami akan membahas tentang hal lain setelah kami mendapatkan buah bayi jiwa, ucap Soyan. Semua orang mengangguk setelah mendengar ini. Begitu kita memasuki aula, masalah menemukan buah bayi jiwa akan diserahkan kepada Xian. Xian, kamu memiliki keahlian khusus dalam hal menemukan harta karun alam semacam ini. Akan jauh lebih cepat bagi kamu untuk mencarinya daripada kita semua melakukannya secara acak, ucap Soyan. Ini masalah kecil, serahkan padaku, ucap Xian.
Dia sangat senang berinisiatif mencari harta karun alam. Soyan juga tersenyum saat melihat ini. Soyan bergegas menuju alun-alun yang berada di kejauhan. Dokter peri kecil dan yang lainnya dengan cepat mengikuti dari belakang. Dengan kecepatan kelompok Soyan, mereka muncul di alun-alun setelah beberapa menit. Pada saat yang sama mereka menemukan bahwa sudah ada cukup banyak orang yang telah tiba di alun-alun sebelum mereka. Di antara mereka termaksud suku Heaven Demon Phoenix lembah sungai es. Kemunculan tiba-tiba kelompok Soyan juga menarik perhatian semua orang di alun-alun. Bing Hezunze sedikit mengerutkan alisnya. Dia tidak menyangka bahwa kelompok Soyan akan menemukan misteri jalur api begitu cepat. Soyan mengabaikan tatapan ini. Matanya berhenti di tepi alun-alun ketika Lia melangkah ke tempat itu. Ada pintu batu yang sangat berat di tempat itu. 10 tubuh seperti tombak lurus berdiri di tempat itu tanpa gerakan apapun. Kulit tubuh-tubuh ini berwarna perak cerah. Mata mereka kosong dan mereka tanpa ekspresi, seolah-olah mereka adalah mayat tua. Boneka iblis bumi, ucap Soyan. Soyan sangat terkejut ketika dia melihat mayat tua itu. Kemungkinan Soyan adalah orang yang paling akrab dengan jenis boneka perak ini di antara mereka yang hadir. Ini karena dia juga telah menyempurnakan salah satu miliknya. Selain itu, boneka setan bumi saat ini telah berevolusi hingga tahap boneka setan langit. Boneka di luar pintu batu itu benar-benar berwarna perak cerah. Jelas mereka masih berada di level boneka setan bumi. Berdasarkan perkiraan Soyan, 10 boneka setan bumi ini seharusnya memiliki kekuatan yang setara dengan puncak kelas Douzong. Mereka sudah bisa dianggap cukup kuat. Sepertinya sisa-sisa yang sebenarnya ada di balik pintu batu ini, ucap dokter peri kecil. Ya, namun pintu batu tertutup rapat. Ada juga fluktuasi spasial yang samar di atasnya. Jelas seseorang tidak dapat menggunakan kekerasan untuk membukanya. Dalam hal ini metode untuk membukanya kemungkinan terletak pada puluhan boneka ini, ucap Soyan. Saat ini kita tidak perlu menyerang. Secara alami akan ada orang yang akan mengurus hal semacam ini, ucap Tian Huozunze. Sementara kelompok Soyan tetap diam, alun-alun mengalami beberapa percakapan pribadi dan keraguan sebelum seorang lelaki tua perlahan melangkah keluar. Dari auranya yang luas dan perkasa dia jelas merupakan seorang elit Douzun. Namun pandangan sekilas dari kelompok Soyan mengenali bahwa orang tua ini hanyalah Douzun bintang 1. Sekte milik lelaki tua itu adalah sekte yang belum pernah dilihat Soyan sebelumnya. Namun dia tidak terlalu memikirkannya. Dataran tengah sangat luas. Ada sejumlah ahli tersembunyi yang tidak diketahui di dalamnya. Kekuatan yang dimiliki beberapa faksi low profile tidak jauh lebih lemah dari faksi-faksi terkenal itu. Pria tua itu perlahan berjalan keluar di depan banyak tatapan. Dauki yang besar dan perkasa tetap berada di sekitarnya saat dia langsung berjalan ke area yang dilindungi oleh 10 boneka setan bumi. Sikap itu tampak seolah-olah dia memiliki keberanian yang luar biasa besar. Ketika lelaki tua itu berada sekitar 100 kaki ke pintu batu, 10 patung itu seperti sosok yang tidak bergerak, mengeluarkan suara tulang retak. Segera 10 mata kosong sedingin es langsung menatap pria tua itu. Tangan mereka terkepal dan cahaya perak melonjak dari mereka. 10 tombak panjang perak cerah muncul di tangan mereka. Cahaya perak terang melintas. 10 sosok seperti kilat saat mereka membawa angin kencang dan menyerang lelaki tua itu. Hahaha, itu hanya beberapa boneka rusak. Namun Anda berniat memblokir orang tua ini, ucap lelaki tua itu. Pria tua itu tertawa terbahak-bahak saat melihat ini. Dia menyerbu ke dalam kelompok boneka tanpa senjata di tangannya. Dauki megah melonjak. Setiap kali dia mengayunkan tinjunya, dia memaksa boneka itu mundur. Soyan menggelengkan kepalanya saat dia melihat pria tua itu, yang tidak dirugikan meskipun bertarung melawan 10 boneka sendirian. Kesenjangan antara kelas Douzong dan Douzun terlalu besar. Meskipun 10 boneka ini telah berhasil memblokir lelaki tua itu, jelas dari situasi ini bahwa mereka tidak akan bisa bertahan lama.
Cahaya perak menari-nari di dalam medan pertempuran. Pria itu langsung memaksa 3 boneka kembali. Serangan lelaki tua itu meninggalkan bekas telapak tangan sedalam setengah jari di tubuh boneka. Dengan kekalahan terus-menerus mereka, 10 boneka setan bumi tiba-tiba menghentikan langkah mereka. Segera langkah kaki mereka bergegas secara teratur dan segera membentuk formasi yang aneh. Cahaya perak berkedip. Gelombang demi gelombang ular perak seperti energi melonjak keluar dari dalam tubuh mereka. Setelah itu mereka langsung terhubung satu sama lain, membentuk cincin melingkar dalam prosesnya. Saat cincin melingkar terbentuk, tenggorokan boneka iblis bumi sekali lagi mengeluarkan teriakan. Segera cahaya perak melemah di depan mata tertegun Soyan. Cahaya keemasan kecil secara bertahap muncul. Sesaat kemudian cahaya keemasan sepenuhnya berganti cahaya perak. Ini benar-benar telah berevolusi. Mata Soyan tanpa sadar menyusut sedikit saat melihat adegan ini. Dia jelas mengerti betapa sulitnya boneka setan bumi untuk berevolusi menjadi boneka setan langit. Saat itu boneka setan bumi telah menyerap banyak pil petir untuk berevolusi. Namun boneka setan bumi ini benar-benar menyelesaikan ini dalam waktu singkat. Itu adalah efek dari formasi. Tidak heran itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh seorang elit Douseng. Formasi aneh dari 10 boneka setan bumi bersama-sama sudah cukup untuk melawan Dozun bintang 2. Orang tua ini tidak akan beruntung, ucap Soyan. Soyan dengan cepat menjadi tenang dan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri setelah kejutan di hatinya berlanjut sejenak. Boneka setan langit berwarna kuning emas di medan pertempuran itu menginjak tanah. Garis retakan menyebar sementara tubuhnya mengeluarkan suara dan muncul di depan lelaki tua itu. Tinjunya yang berisi cahaya keemasan diayunkan dengan keras. Dihadapkan dengan tinju yang sangat kuat, lelaki tua itu buru-buru menggunakan semua kekuatannya untuk menghadapinya. Boneka setan langit telah berevolusi memiliki kekuatan yang jauh dari apa yang bisa dia bayangkan. Segera suara yang dalam muncul. Sebuah dengusan teredam dipancarkan dari tenggorokannya dan jejak darah muncul dari sudut mulutnya. Dia terhuyung-huyung mundur pada saat yang sama. Setelah lelaki tua itu mundur sejauh 100 kaki, boneka setan langit sekali lagi menarik tinjunya. Tubuhnya melintas dan muncul di luar pintu batu. Cahaya keemasan menghilang dan sekali lagi berubah menjadi boneka setan bumi yang berjaga di tempat itu. Kejadian tak terduga semacam ini juga menyebabkan wajah banyak orang terkejut. Mereka mungkin tidak takut dengan 10 boneka iblis bumi di puncak kelas Douzong. Namun boneka setan langit ini dengan kekuatan bintang 2 Douzun membuat mereka sangat takut. Benda ini tidak memiliki rasa takut. Itu tidak berbeda dari mesin pembunuh. Memang ada ahli yang hadir yang bisa menghabisinya. Namun bahkan jika seseorang mengalahkannya, dia akan sangat kelelahan. Siapa yang mau mengalami kelelahan seperti itu bahkan sebelum melihat sisa-sisanya? Semua orang ingin masuk, tetapi tidak ada yang mau terlibat dalam pertempuran hidup dan mati dengan boneka-boneka ini. Soyan menyipitkan matanya. Matanya langsung melihat ke arah 10 boneka. Ekspresi keinginan melintas di matanya. Jika boneka-boneka ini benar-benar hanya memiliki kekuatan puncak kelas Douzong, dia mungkin benar-benar tidak tertarik pada mereka. Namun jika mereka bisa mencapai 2 bintang Douzun tingkat boneka setan langit, itu adalah masalah yang sama sekali berbeda. Apalagi Soyan juga sangat tertarik dengan formasi misterius dari boneka setan bumi. Jika dia menambahkan boneka setan langit ke dalamnya, kemungkinan kekuatan boneka setan langit akan meningkat pesat pada waktu singkat. Boneka setan langit miliknya saat ini mampu bertarung melawan Douzun bintang 3. Jika dia menambahkan 10 boneka setan bumi ini dan formasi untuk membantunya, kemungkinan itu bahkan bisa melawan Douzun bintang 5. Daya pikat ini cukup untuk membuat Soyan bertindak secara pribadi. Bantu aku mengawasi yang lain. Sebuah cahaya perak berkedip di mata Soyan saat dia lembut berbicara kepada dokter peri kecil. Karena tidak ada yang akan menyerang, izinkan aku menjadi yang pertama melakukannya, ucap Soyan. Semua orang terkejut saat mereka melihat Soyan, yang tiba-tiba melangkah maju.
Beberapa dari mereka yang memiliki permusuhan dengan Soyan sedikit mengerutkan alisnya. Bagaimana mungkin dia mengambil inisiatif untuk menangani boneka-boneka yang merepotkan ini? Anak kecil ini telah mengambil inisiatif untuk menunjukkan dirinya. Dia pasti punya beberapa motif, ucap Feng Qing'er. Pria di sampingnya melirik ke belakang Soyan dan tertawa. Dia perlahan berjalan keluar dan berkata, dengan kekuatan 1 bintang Douzun, kamu bahkan tidak dapat dibandingkan dengan penatua pertama dari sekte Suan Tanah sebelumnya. Saya pikir Anda harus melupakannya. Kebetulan saya cukup tertarik dengan boneka ini. Jika saya membawa mereka untuk bertindak sebagai penjaga pintu, itu akan tampak cukup mendominasi, ucap pria itu. Mata orang ini sangat tajam. Dia tampaknya telah melihat niat Soyan terhadap boneka-boneka ini dengan pandangan sekilas. Soyan mengerutkan alisnya sedikit di wajah pria ini, yang tiba-tiba ikut campur. Dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, ini bukan masalah yang bisa kamu khawatirkan, ucap Soyan. Setelah mengucapkan kata-kata itu, kaki Soyan tiba-tiba menginjak tanah. Tubuhnya langsung masuk ke radius 100 kaki dari pintu batu. Melihat ini, pria itu juga tersenyum. Tubuhnya melintas dan dia juga melesat masuk. Dia melambaikan lengan bajunya dan angin kencang berayun ke arah punggung Soyan di depannya. Punggung Soyan tampak memiliki beberapa mata. Tubuhnya terpelintir dan dia dengan mudah menghindarinya. Kekuatan spiritual yang luas dan perkasa yang tertinggal di antara alisnya juga melonjak ke segala arah. Setelah itu berubah menjadi ribuan bagian yang bergegas menuju boneka yang memancarkan cahaya perak. Soyan pernah menciptakan boneka setan bumi dan jelas menyadari kelemahan boneka semacam itu. Jika itu adalah tabrakan langsung, seseorang hanya bisa mengakhiri pertempuran setelah mencabik-cabiknya. Namun Soyan tidak mau menghancurkan mereka. Yang dia ingin lakukan adalah kontrol yang mirip dengan yang dia miliki atas boneka setan langitnya. Yang dia inginkan adalah kontrol yang mirip dengan yang dia miliki atas boneka setan langitnya. Jejak spiritual penciptaan boneka setan bumi hadir di dalam tubuhnya. Selama jejak spiritual ini dihilangkan dan jejak spiritualnya sendiri menggantikannya, dia akan dapat dengan mudah mengendalikan boneka itu. Namun jejak spiritual semacam ini tersembunyi di tempat yang sangat dalam. Jika bukan karena Soyan secara pribadi menciptakannya, tidak mungkin dia menyadarinya. Bocah ini benar-benar berniat untuk mengendalikan boneka, ucap pria itu. Pria itu juga merasakan saat kekuatan spiritual Soyan menyebar, tetapi dia tidak mengetahui metode untuk mengendalikan boneka itu. Oleh karena itu dia tidak dapat berebut dengan Soyan. Namun dia juga bukan orang biasa. Melihat bahwa dia tidak dapat menghentikan Soyan, dia menunjukkan tubuhnya dan muncul di depan boneka setan bumi. Sebuah tinju diayunkan dengan keras dan mendarat dengan keras ke tubuhnya. Karena dia tidak bisa mendapatkannya, dia akan menghancurkannya. Setelah tinju yang menakutkan mendarat, tubuh boneka setan bumi segera retak dan membentuk banyak garisan retakan. Melihat ini, senyum muncul di wajah pria itu ketika menegang. Ini karena dia menemukan bahwa garis retakan itu telah menghilang dengan cepat ketika cahaya perak sekali lagi keluar dari dalam tubuh boneka itu. Saya tidak percaya bahwa saya tidak dapat memecahkan boneka ini, ucap pria itu. Kilatan tajam melintas di mata pria itu. Lidahnya mengeluarkan teriakan tajam. Angin yang menakutkan dengan cepat berkumpul. Cahaya kemasan tiba-tiba menyerbu tepat ketika pukulannya akan dilepaskan. Suara angin tajam yang menusuk telinga menyebabkan ekspresinya berubah sedikit. Dia buru-buru menarik kembali. Pria itu mengalihkan pandangannya ke sekeliling saat dia mundur dan menemukan bahwa cahaya kemasan itu adalah boneka berwarna emas gelap. Perasaan yang diberikan boneka itu padanya tampak lebih berbahaya daripada boneka cahaya emas dari sebelumnya. Bocah ini juga memiliki boneka seperti itu. Tidak heran dia akan menyerang, ucap pria itu. Pria itu buru-buru mengangkat kepalanya sementara pikiran ini melintas di hatinya. Hanya untuk secara kebetulan melihat Soyan perlahan membuka matanya. Soyan meliriknya dengan dingin sebelum memberi isyarat dengan tangannya.
10 boneka itu mengeluarkan suara sebelum disimpan ke dalam cincin penyimpanan Soyan. Proses menundukkan boneka setan bumi jauh lebih mulus dari yang diharapkan Soyan. Ini karena dia tidak menemukan jejak-jejak spiritual di tubuh boneka setan bumi ini. Mungkin ahli kuno kelas Douseng tidak memiliki minat pada boneka yang telah ia ciptakan secara acak, dan terlalu malas untuk menempatkan jejak-jejak spiritual. Oleh karena itu, ekspresi Soyan menjadi sangat senang setelah menyimpan semua boneka ini ke dalam cincin penyimpanannya. Anak kecil ini dia benar-benar telah menaklukkan boneka-boneka itu. Ucap orang-orang. Semua orang di alun-alun menatap Soyan. Kecemburuan di mata semua orang tidak bisa disembunyikan. Boneka yang memiliki kekuatan setara dengan bintang 2 Douzun ini cukup untuk menimbulkan kecemburuan pada siapapun. Lei Zunze, Bing He Zunze, dan yang lainnya iri dan tidak mau menyerah pada situasi ini. Semakin banyak kekuatan di sekitar Soyan berarti ancaman terhadap mereka akan semakin besar. Soyan hanya melirik dan menarik pandangannya dari tatapan orang-orang ini. Tidak peduli bagaimana orang-orang ini memandangnya dengan tidak suka. Mereka tidak akan berani menyerangnya. Karena tujuan perjalanan mereka ini adalah keterampilan Dou kelas Tian di dalam sisa-sisa. Bagaimana mereka berani terlibat dalam pertempuran hidup dan mati dengan kelompok Soyan sebelum mereka mendapatkannya. Tidak lama kemudian pintu batu yang tertutup rapat mengeluarkan suara mekanis yang berderit. Pintu batu tebal yang berat itu pun perlahan terbuka. Aura kuno yang sunyi perlahan keluar mengikuti terbukanya pintu batu secara perlahan. Hal ini menyebabkan cukup banyak orang mengeluarkan ekspresi serius. Item dari zaman kuno cukup menakutkan bagi banyak orang. Setelah melihat pintu batu yang terbuka, Soyan bergerak dan melayang mundur. Sudut mulut cukup banyak orang berkedut saat melihat aksi ini. Mereka diam-diam mengutuk bocah licik di dalam hati mereka. Jelas bahwa Soyan tidak ingin menjadi yang pertama memasuki sisa-sisa kuno ini. Pintu utama perlahan terbuka sepenuhnya dan suara berderit juga berangsur-angsur berhenti. Semua orang di alun-alun saling memandang, namun tidak ada yang memimpin untuk masuk. Soyan mengabaikan keheningan di alun-alun. Dia menggosok cincin penyimpanannya dengan jarinya. Senyum di sudut mulutnya cukup cemerlang. Tidak terduga bahwa dia telah memperoleh harta karun seperti itu setelah baru saja memasuki sisa-sisa. Sesaat kemudian akhirnya ada seseorang yang tidak tahan lagi dan memimpin untuk perlahan berjalan ke pintu batu. Untungnya tidak ada teriakan menyedihkan yang muncul kali ini. Semua orang tiba-tiba menghela nafas lega setelah melihat bahwa tidak ada yang terjadi pada orang yang memimpin. "Ayo pergi," ucap Soyan. Soyan tersenyum sedikit. Dokter peri kecil dan yang lainnya dengan cepat mengikuti di belakangnya. "Orang licik ini," ucap orang-orang. Cukup banyak orang mengutuk dalam hati mereka. Mereka juga dengan cepat menggerakkan tubuh mereka dan masuk dengan kecepatan maksimal. Kelompok Soyan dengan cepat masuk. Dalam sekejap mata mereka sudah memasuki pintu batu. Setelah itu kecepatan mereka berkurang. Mata mereka tercengang ketika mereka menyaksikan pemandangan yang muncul di depan mereka. Hal yang muncul di depan mereka adalah aula yang sangat besar. Seseorang akan merasa sangat kecil ketika berdiri di aula besar ini. Semua orang melihat ke sekeliling mereka dan menemukan bahwa ada cukup banyak koridor. Pada saat ini sudah ada beberapa faksi dan ahli yang menyerbu masuk. Mereka mulai berpisah dan bergegas menuju jalur itu. Soyan mengerutkan alisnya saat dia melihat jalur ini. Dia berbalik ke arah Zian di sampingnya dan bertanya, "Zian, bisakah kamu merasakan sesuatu?" ucap Soyan. "Saya bisa mengendus beberapa aroma bahan obat. Namun itu sangat kabur," ucap Zian. Dia mengidentifikasi arah mereka sebelum bergegas menuju jalan di sebelah kiri aula besar. Kelompok Soyan buru-buru mengikuti. Jalur aula besar itu sangat lebar. Kelompok mereka muncul seperti burung kecil yang terbang di dalamnya. Itu juga memungkinkan untuk melihat beberapa ahli lain datang untuk mencari harta karun di sepanjang jalan. Untungnya mereka tidak menuju dan mengganggu kelompok Soyan. Kadang-kadang sekelompok besar orang akan berkerumun seperti bandit dan mulai mencari kamar secara menyeluruh. Meskipun tindakan ini sangat biadab,
Memang ada beberapa orang yang beruntung yang telah menemukan beberapa metode Qi dan keterampilan Dou. Namun kelas mereka tidak terlalu tinggi. Yang terbaik dari semuanya adalah mencapai kelas D. Meskipun ini masalahnya, orang yang mendapatkan harta karun itu tidak akan menarik cukup banyak tatapan panas yang berapi-api. Sementara kelompok Soyan mengikuti aroma bahan obat dalam pencarian mereka menerobos masuk ke beberapa ruangan tetapi mereka tidak mendapatkan sesuatu yang berguna. Kemungkinan harta karun yang sebenarnya tidak disimpan di tempat-tempat ini. Melihat bahwa kamar-kamar ini tidak akan memberikan banyak harta, kelompok Soyan menarik diri. Mereka fokus mengikuti di belakang Zian. Setelah mereka terbang sekitar 15 menit atau lebih di koridor, Zian di depan secara bertahap berhenti. Ada pintu batu yang sangat kuno di tempat itu. Tempat ini memiliki aroma bahan obat yang paling padat. Kemungkinan disinilah bahan obat disimpan, ucap Zian. Tidak sepertinya. Seorang elit Douseng memiliki banyak cara untuk mengawetkan bahan obat selamanya, ucap Soyan. Soyan perlahan melangkah maju dan dengan hati-hati memeriksa tempat itu. Hanya setelah memastikan bahwa tidak ada jebakan, dia menggunakan kekuatannya untuk mendorong pintu batu terbuka. Pintu batu tebal yang tertutup lumut itu perlahan didorong terbuka. Gelombang aroma obat yang telah disembunyikan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya segera melonjak keluar. Kejutan juga melintas di mata Soyan saat dia mendengus aroma ini. Dia meningkatkan kekuatan di tangannya dan pintu batu itu benar-benar terbuka. Cahaya terang yang menyilaukan keluar begitu pintu batu terbuka penuh. Mereka dengan cepat mundur 2 langkah dan Douqi di dalam tubuh mereka juga dengan cepat mulai beredar. Mereka bersiap untuk situasi yang tak terduga yang tiba-tiba. Kelompok Soyan pun terkejut. Di balik pintu batu bukanlah ruangan batu seperti yang diharapkan semua orang. Sebaliknya itu adalah hutan. Hutan kuno yang sepenuhnya terdiri dari berbagai bahan obat langka dan berharga. Sialan, dibandingkan dengan bahan obat di sini, pegunungan 10.000 obat milikku benar-benar bukan apa-apa, ucap Xiongzan. Soyan juga terpana oleh hutan kuno ini, yang sepenuhnya terbuat dari bahan obat langka dan berharga. Dia dengan cepat menarik semua orang masuk sebelum menutup pintu batu di belakang mereka. Cadangan bahan obat yang menakutkan seperti itu pasti memiliki daya pikat yang tidak dapat dilawan oleh beberapa faksi. Wah, ini tempat yang bagus, ucap Zian. Mata Zian tampaknya memiliki banyak bintang kecil di dalamnya saat ini. Dia menyeka air liurnya dan akhirnya melompat tanpa bisa mengendalikannya. Setelah itu dia meraih beberapa genoderma dengan energi yang sangat kuat. Dia kemudian memasukkannya ke dalam mulutnya. Bahan obat di sini memiliki energi yang sangat padat setelah tumbuh selama bertahun-tahun lamanya. Ini adalah makanan yang luar biasa untuk Zian. Soyan merasa tidak bisa tertawa atau menangis saat melihat tindakannya ini. Tatapannya melihat sekeliling dan menahan dorongan untuk menempatkan semua bahan obat ini ke dalam cincin penyimpanannya. Dengan lambaian tangannya, dia berjalan menuju bagian dalam hutan. Saat ini tidak ada banyak waktu baginya untuk membawa semua bahan obat di sini bersamanya. Ayo pergi dan temui buah bayi jiwa dulu, ucap Soyan. Dan film pun berakhir. Sampai jumpa.